Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dalam perenungan kita terkait dengan 7 perkataan Yesus di atas kayu salib dalam program 7 hari bersama Sang Juru Selamat. Hari ini saudaraku kita tiba pada perkataan yang ke-7 di atas kayu salib. Mengawali akan renungan ini saudaraku, saya mengajak kita untuk bersama-sama melihat satu lagu saudaraku dari Kidung Jemaat 364. Judulnya adalah Berserah kepada Yesus. Lagu itu saudaraku ditulis oleh seorang guru seni Amerika yang juga seorang musisi bernama Judson Wheeler Van Deventer, bersama dengan Winfield S. Whedon yang mengaransemen musiknya. Lagu ini saudaraku merupakan lagu yang dirilis pada tahun 1896 dan oleh Yamuger diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada tahun 1975. Apa yang menarik dari lagu ini saudaraku? Lagu ini merupakan buah dari pergumulan batin sang penulis yaitu Judson Wheeler selama 5 tahun. Bayangkan saudaraku, selama 5 tahun dia bergumul dalam kehidupannya untuk menentukan pilihannya. Sebagai latar belakang saudaraku supaya kita bisa lebih mengerti bahwa Judson Wheeler Van Deventer ini dia menerima Kristus dalam hidupnya pada saat dia berumur 17 tahun. Dia merupakan lulusan dari Hillsdale College dan aktif menjadi guru seni dan pelaku seni. Selain itu juga ia belajar dan mengajar musik dan mampu menguasai 13 alat musik dan sering menulis dan lagu, juga belajar menggambar dan melukis. Nah, selain itu saudaraku, dia juga aktif dalam pelayanan di Gereja Episkopal Metodis sebagai penginjil. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, melihat akan kemampuannya, teman-temannya menawarkan kepada dia, menyarankan kepadanya untuk berhenti dari pekerjaan seninya dan menjadi seorang penginjil full-timer. Saudaraku, selama 5 tahun dia bergumul keras dan menimbang-nimbang antara pelayanan dan menjadi seorang seniman. Dan pergumulannya itu saudaraku dituangkan dalam sebuah kesaksian yang sangat indah. Kesaksiannya itu saudaraku mengatakan demikian. Ya, lagu ini dia tulis saudaraku pada saat dia sedang berjuang keras untuk memilih antara mengembangkan talentanya di bidang musik dan menjadi seorang evangelis atau seorang penginjil yang full time. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya pada saat yang sangat penting dalam kehidupannya, dia menyerahkan segalanya. Dia mengatakan saudaraku, ketika dia memutuskan untuk menjadi pelayan Tuhan, dia katakan bahwa saya bertemu atau saya pada akhirnya memasuki bagian tahapan yang baru dari kehidupan saya. Saya menjadi seorang pelayan dan kemudian saya menemukan bahwa jauh di dalam lubuk hati saya, dalam lubuk jiwa saya, Allah memberikan kepada saya satu pujian. Dia juga membuatkan sebuah alunan musik yang lembut dan dia membuat aku bernyanyi. Ya, itu yang menjadi kesaksian dari Van Deventer ketika akhirnya dia menuliskan lagu I Surrender. Aku berserah, aku menyerah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah ini mau mengatakan kepada kita satu catatan yang sangat penting. Bahwa mengapa Van Deventer akhirnya dia memilih untuk menjadi seorang pelayan Tuhan ketimbang menjadi seorang pekerja seni yang tentu saja dia punya masa depan mungkin akan lebih gemilang. Karena dia sungguh percaya saudaraku, ketika dia menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan, dia tidak akan kecewa. Ketika dia menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memperlihatkan kepadanya kehidupan yang cemerlang, kehidupan yang penuh dengan harapan, walaupun mungkin di dalamnya akan ada pergumulan menanti. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam
Pembacaan firman Tuhan kita pada saat malam hari ini, saudaraku, di akhir dari kehidupannya sebelum Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir, dia berkata, saudaraku, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Saudaraku, sama halnya seperti dalam perkataannya yang ke-6. Perkataannya yang ke-6, saudaraku, ketika dia berkata, aku haus. Perkataan kelima, aku haus. Ya, di situ saudaraku merupakan sebuah nubuatan, penggenapan nubuat dari Mazmur. Ya, dari Mazmur. Kita melihat, saudaraku, bahwa ternyata Yesus bahkan sampai pada kalimat terakhir, kalimat penghabisan hidupnya, dia masih saja meletakkan, memposisikan dirinya kepada melaksanakan atau menggenapkan nubuatan para nabi. Dan apa yang dibaca, saudaraku, yang kita baca dalam Lukas 23 ayat 46 itu tertulis juga dalam Mazmur 31 ayat 6. Saya akan bacakan untuk kita, saudaraku, Mazmur 31 ayat 6. Saya baca untuk kita semua. Dikatakan di sana, saudaraku yang dikasihi Tuhan, "Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku." Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan pernyataan itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dua hal Yesus mau katakan atau Yesus mau perlihatkan kepada kita. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernyataan Yesus itu memperlihatkan akan sebuah kepercayaan yang total kepada Allah. Bahwa sesungguhnya di dalam tangan Allah lah dia menyerahkan akan kehidupannya. Dia percaya, saudaraku, baik hidup maupun matinya, semua itu ada dalam tangan Allah. Sama seperti Van de Venter tadi. Ketika dia memilih, memutuskan untuk dia boleh melayani Allah sepenuh hati dan meninggalkan akan dunia seni, dia percaya bahwa Allah akan pakai dia. Dan bahwa semua yang dia miliki itu ketika dia serahkan pada Allah, maka semua akan berguna untuk kemuliaan nama Allah. Itu juga yang dilakukan Yesus. Ketika dia mengucapkan, "Ya Bapa, dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Di situ terlihat sebuah ungkapan kepercayaan yang sungguh kepada Allah. Dan yang kedua juga sebuah penyerahan diri yang total kepada Allah. Pertanyaan reflektif buat saudara dan saya. Apakah saudara dan saya sudah menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Allah? Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ungkapan "ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku" itu juga memperlihatkan, saudaraku, sebuah keyakinan bahwa ketika dia menyerahkan kehidupannya ke dalam tangan Tuhan, maka itu akan dipakai Tuhan untuk melaksanakan rancangannya bagi kesejahteraan umat manusia. Kematian Yesus, saudaraku, adalah sepuncak dari karya penyelamatan Allah. Karena dengan kematian Yesus dan nanti kebangkitan Yesus, saudaraku, itu berarti terhubungnya kembali hubungan antara Allah dan manusia yang terputus karena dosa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal kedua kita belajar dari pernyataan Yesus, bahwa kendati pun misalnya ketika kita menjalani hidup, menyerahkan seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan, justru menempatkan saudara dan saya di dalam pergumulan, di dalam kesulitan, di dalam tantangan, yakinlah bahwa kendati pun kita harus berhadapan dengan pergumulan, tetapi Tuhan bisa pakai itu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Pertanyaan reflektifnya adalah, apakah kita mampu mempercayai Allah sedemikian rupa
untuk bisa memakai semua kehidupan kita termasuk pergumulan kita, mendatangkan sukacita dalam hidup kita? Saudara sendiri yang bisa menjawabnya. Akhirnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari dalam seluruh kehidupan kita, mari kita serahkan semuanya pada tangan Tuhan. Karena Allah yang setia itu, Dia akan senantiasa memelihara kehidupan kita, dan percaya kita kepadanya tidak akan sia-sia. Selamat malam, Tuhan beserta kita. Amin.